Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syari'atil hijrah wa hadana minasyirki ila tauhidillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudaha ma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Majelis Nurul Islam Haqqullah wal Jihad Nurul Hidayah Al-Hidayah anu musim kuring dihormat oleh Wabil Khusus Ketua DKM Nurul Islam Kalaupun pengurus RW 11 sami-sami hadir di saat biasa orang rutin setiap malam ahad terakhir di masjid ieu sok diayakeun kajian pangausan anu mana insyaallah dina malebahan mugi ayeuna yang tema adalah judul urgensi hijrah era digital. Mudah-mudahan sejumlah orang sadaya sobat muhajirin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia dilimpahkeun ka panutan sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina ka para sahabatna para tabi'in atba'ut tabi'in dugi ka urang sadaya sajumlah. Mudah-mudahan salamina ditibahkan ajaran Nabi, najarkan agama Allah. Mudah-mudahan orang sadaya yang syafaat umat dijaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sajan diuraikan, dibahas, dijelaskan di materi kurang manfaatkan padilah majlis membangun majungarium. Tapi Allah di Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. So Al-Anfal ayat 8. Di mana-mana anjeun ujung ngariung terus anjeun ngadoa sanem pasti upami dikabul doa anjeun. Dan pasti ribuan malaikat bakal ngambil anjeun sadaya. So Gusti Allah di Al-Quran. Maka kita orang manfaatkan padilah majlis mengajar muqarabah takarub tadarrub Gusti Allah. Mudah-mudahan wasilah amal soleh membuatkan masjid, wasilah amal soleh hadiran majlis dan nyuhunkeun pitulung maghfirah ridha sareng rahmatna Allah. Mudah-mudahan sejumlah orang sadaya ditakdirkan ku Allah dibasian yuswan panjang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa akhir amalana wa barik lana fihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajuna muqarrabah ke Allah munajat tadarrus tawassul ke pintu Allah. Maghfirah ridha sareng rahmatna Allah. Astagfirullah majlis malebahan kaping 2 Hijriah. Kaping 2 Muharram 1447 Hijriah. Janjung ke Allah. Mudah-mudahan jumlah orang sadaya disehatkan lahir batin Allah. Disehatkan paningal sareng pangleungeun ku Allah. Disehatkan masalah emutan bagaimana orang sadaya ku Allah. Disehatkan darah, disehatkan daging, disehatkan tulang ku Gusti Allah. Oke, sakujur badan orang sadaya mudah-mudahan disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina wa afina fi ru'usina wa afina fi qulubina wa afina fi ruhumina wa afina fi dumumina wa afina ya Allah fi kulli asadina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين آمين سلجنا مقربا الله Raja Tadalu Tahusuh yang bertitulu Mafirah Ridha Salamatna Allah Asbab fadilah majlis Asbab fadilah makmurkan masjid Sejanyakan ke Allah. Mudah-mudahan sejumlah nikmat Allah Mulipasikan kepada sadaya Nikmat umur, mudah-mudahan umur Mubarakah, nikmat sehat-sehat Mubarakah, nikmat pasangan hidup Mubarakah, nikmat turunan Mubarakah, nikmat ilmu, mudah-mudahan ilmu mubarakah, nikmat ruangan oke harta sanesna mudah-mudahan sing barokah. Kalau bernikmat diberi pada melaku Allah agung adil penghasilanana mudah-mudahan sing barokah. Allahumma barik lana fi kulli umurina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi dzurriyyatina وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا يا الله في كل أعمالنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سنجنا مقربا الله menajatkan langsung yang terpitulung Allah mentirah ridha dan rahmat manusia Allah. Asbab fadilah majlis, asbab fadilah makmurkan masjid, asbab fadilah silaturahim di majlis sejamaah antum sejumlahnya wargi-wargi ulang sadaya terdanang di bumi, terdanang dirawat di rumah sakit, wargi seiman, saturunan, wargi selingkungan, di lingkungan warga RW 11 kali 10 nana ikut berpilah tim sarehat sadaya. Allahumma rabbana walibal bati anta syafi la shifa illa shifa la yubadiru saqama ishfi Allah ikhwanina ajma'in al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سنجنا مقبل مناجاة التوسل وقرب يهد بقلوب مغفرة بdosa rahmat Allah. Asbab fadilah jelis sejamaah doakan sejumlahna putra orang sadaya mudah-mudahan simpangnya umurna sejumlah anggota orang sadaya mudah-mudahan yang syariat bersama sejumlah anggota orang sadaya mudah-mudahan yang beradu ilmu manfaat sejumlah anggota orang sadaya mudah-mudahan simpangnya dunia akhirat utamina sejumlah turunan orang sadaya mudah-mudahan simpang di sholat ditakdirkan ku Allah dan keturunan ahli ibadah. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi waj'al auladana min ahli al-khair waj'al auladana min ibadika as-salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sanajna muqarrabah munajat dulu tawassul Allah yang fitul maghfirah dosa rahmat Allah. Asbab fadilah majlis, asbab fadilah makmurkan masjid, mudah-mudahan sejumlah memaksa kauyong cita-cita orang sadaya nusaya Allah. Mudah-mudahan yasir berbudi kabul sadayana. Allahumma yasir umurana wa hasin maqasidana ya Allahumma sabbit qulubana ala ta'ati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sanajna muqarrabah munajat dulu tawassul bitul maghfirah Allah
ridho rahmat Allah subhanahu majlis. Mudah-mudahan sejumlah orang sadaya dijadikan sapa Allah dina kawangan di nyariran sejumlah orang sadaya dijagi ku Allah dina malapetaka musibah penyawat sareng bencana. Sejumlah orang sadaya dijagi ku Allah dina kawangan dari termasuk. Sejumlah orang sadaya dijagi ku Allah dina tipu daya syaitan. Kaum musyrik, kaum kafir, kaum munafik. Allahumma inna na'udzubika min shururi anfusina wa na'udzubika ya Allah min jawdil ghayyi wa darki syarri wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika ya Allah min shurril qawmi zalimin wal hasidin wa na'udzubika ya Allah min kaidi syayyin wal musyrikin wal kafirin wal munafiqin wal fahirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanajana muqarrabah wa najatanu tamassunya ketika ridho sarafat Allah. Asbab fadilah majlis, asbab fadilah makmur masjid. Mudah-mudahan sejumlah kesalahan, sejumlah dosa orang sadaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana kullahu biqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa aniyatahu wa sirrahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajana muqarrabah munajat tadarrus sultan yang berditul maghfirah Allah yang berditul sareng rahmat Allah. Fadilah majlis, asbab fadilah makmur masjid sejangan doakeun sejumlah sepuh masih aya. Mudah-mudahan sebuah orang sadaya sing kalian. Mudah-mudahan sing ahli ibadah ditakdirkeun ku Allah janten sepuh sallallahu iman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanajana muqarrabah munajat tadarrus tawassul ketika menghadiri Allah ridho sareng rahmat Allah subhanahu majlis jangan doakeun almarhum orang sadaya. Mudah-mudahan dina maghfirah Gusti Allah. Wasila orang putra kunjung haus di masjid sangan. Mudah-mudahan dinikmat kubur Allah. Mudah-mudahan ditakdirkan alam bareng seorang sadaya dina taman surga Allah. Jangan doakan almarhum Bapak sebagaimana itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jangan doakan almarhum pun dia. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanajana fadilah majlis sejangan doakeun almarhum calon. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sejangan doakeun almarhumah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sejangan doakeun almarhumah kini sadayana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sejangan doakeun almarhumah sareng bibi sadayana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sejangan doakeun almarhumah wa pamandan sareng istri sadayana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanajana fadilah majlis sejangan doakeun almarhumah putra putri orang sadaya, almarhumah rai orang sadaya.
almarhumah raka-raka orang sadaya. Allahumma billahu warhamhu ma'abihim wa'afu'anhum. Fadilah majlis yang mendoakan almarhumah kebarantos mewakilkan tanah bikin di masjid. Almarhumah kebarantos membangun di masjid. Almarhumah kebarantos infak sedekah bikin lumangsung agak bulan di masjid. Oke, almarhumah kebarantos makmur di masjid. Allahumma billahu warhamhu ma'abihim wa'afu'anhum. Fadilah majlis yang mendoakan almarhumah guru-guru orang sadaya. Fadilah jasa anjina orang sadaya sama jasa ngetan, jasa nyerang, jasa idahkan Gusti Allah, jasa sepertos ayeuna. Fadilah jasa anjina asbabna majlis sejak ngadoakeun anjina kang almarhum sajumna guru-guru di sakola. Allahumma billahu warhamhu ma'afihim wa'afu'anhum. Kang almarhumah guru-guru di pesantren sadaya. Allahumma firlahu warhamhum ma'abihim wa'afu'anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengna ka almarhumah guru-guru di majelis, di madrasah, di masjid. Para ulama salafus saleh, para awliya Allah, minal masyriq wal maghrib, para syuhada wal sholihin, para mujahid, para kiai, para ajengan, para satid, para penanjurkan agama Allah, wabillahi sosial Muhammad dan ikhlas sosial Allah, kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bios abdi nyuwun pamungkut seperti pada ini mohon rada lek kita. Biasanya banyak tadi. Preparan biasa. Ada sulit ya. Nah, mohon dah. Gimana? Pada mana? Harga sekedar ya. Lima TV. Ya. Urgensi hijrah di era digital nih. Pasarnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Yasarin. Ibni Yasarin. Radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu bil haraji kahijrati ilayya rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu bil haraj kal hijrati ilayya, rawahu Muslim. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu bil haraj kal hijrati ilayya, rawahu Muslim. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu bil haraj kal hijrati ilayya, rawahu Muslim. Bapak-bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
عن ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهجرة إلي رواه Muslim sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya rawahu Muslim. An ibni Yasarin, di sahabat Nabi Ibnu Yasar, Mu'aqil bin Yasar itu. Radhiyallahu anhu, mugi Allah mikarido ka anjeunna. Janten ieu teh sahabat Nabi namina Ibni Yasar, putrana Bapak Yasar. Qala parantos nyarios bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaosnakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fil Nabi Rasulu fil janten fa'il Allahi mudakileh. Qala Rasulullahi, bagaimana gitu. Jadi suatu sunik biasa kan komitos sering nguping berarti orang biasa. Qala Rasulullahi, kan sekarang kayak Rasulullah. Berarti Rasulullah berarti menuju dina posisi sebagai maf'ul. Di dia kan jantan panggil. Qala fi'il Nabi, Rasul fi'il jantan panggil. Rasulullahi Allahna jantan mudhof ilaih, maka dibacana di alsana Rasulullahi dekat Rasulullahu dekat Rasulullah lagi mudhof ilaih. Kata mazmum telah berkata, siapa yang berkata? Utusan Gusti Allah. Siapa utusan Gusti Allah teh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat muga paling rahmat sallallahu Gusti Allah wa sallama sarka hurmatan alaihi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu ari ibadah. Ibadatu itu mubtada. Maka dibacana al-ibadatu. Tekenging al-ibadata, tekeng al-ibadati. Berarti jantan mubtada. Mubtada itu subjek di awal. Al-ibadatu fil haraji. Di awalnya fil haraji mamagina bagaya fa harfuza. Setiap isim, setiap huruf anu dikaeungkepan pada Sunda mah kaeungkepan dikawitan ku harfuzar maka kedah majrur di dia gitu. Harfujar sabarinya wa huruful hafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba wa fa wa la eta dina ilmu nahwu dina jurmiyah aya di dinya. Al ibadatu ari ibadah fil haraji dina waktu haraj. Harusnya waktu fitnah. Kal hijrati ilayya seperti hijrah kepada saya. Lalu kanjeng Nabi ilayya teh maksudnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di ilayya usahane ilayya di mana Nabi Muhammad gitu. Ibadah di waktu harusnya. Numutkeun ulama ahli hadis motif dina kitab Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim teh penyusunan Imam Nawawi. Dan jadi nalika orang hoyong terang paksa hadis nu dikarang ku Imam Muslim, maka ya syaratna penjelasanna syarah Sahih Muslim. Ada aya gitu di cross check maksud harajna. Al haraju huwa anna nasa yaqulun ibadah illa qalil. Haraj teh jalmi hirup dina waktu eta seueur anu hilap kana ibadah kaja bisa. Seueur horeamna daripada nurasatna, seueur alifna daripada hoyongna, maka disebut haroj. Di ibadah nalika jalmi teh seueur poho ibadah, maka disebut haroj. Dan ibadah nalika jalmi umumna kan horeameun urang teh hoream sami eta hijrah. Nalika jalmi umumna jalmi teh ka masjid, urang ka masjid da urang teh kalebet hijrah. Alhamdulillah. Umumna jalmi horeameun naos, urang resep naos eta teh hijrah nantinya. Tah horeamna umumna jalmi hoream kana ibadah teh disebut haroj. Harojna haroj nanti. Maka disebutkan di masa fitnah.
Dan masa fitnah dia masa fitnah sudah, fitnah gitunya tadi. Masa fitnah tadi masa di mana orang mengaku muslim tapi itu tertinggal di ciri Islamnya. Kedana mengaku Islam lah, kedana sholat, kedana ke masjid, tapi itu sholat ke masjid kayak tadi disebut masa fitnah. Dan bahasa disebut harus. Itu. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab, suasuningan, memang kan kurang diajar cara memahami, kurang mengukur, memikir hunkul, tapi tidak membayangkan dari diri majelis, kurang biasa, baru ilmu, insya Allah. Jadi nalika orang yang terbiasa menjelaskan di perkara, kudu biasa menjawab apa itu hijrah. Ini kan menggunakan ilmu gitu kan. Jadi apa itu hijrah, bagaimana hijrah, mengapa terjadi hijrah. Diulang musyafur ngawadul, ngobrol dan gitu, penting rame majlis salih nyamangka, atau kita niatnya yang rame kedukul. Jadi kan kedah nama ayah, jadi ayah hasil nalika majlis teh, setiap anu ngirim, setiap ngedongkap teh bakal terang definisi hijrah. Definisi teh maksudnya narasi mengajelaskan kalimat mengajelaskan karena harti mubadi dibuat dijelaskan eta hijrah upami urgensi mah kami seorang pentingnya urgen sangat penting itu urgennya bahasa dengan aku berasimilasi dengan bahasa orang urgen itu bahasa Inggris urgensen, jadi urgensi, deskripsi, tidak deskripsi. Jadi orang terus biasa, bios gitunya, pesan aja orang lain orang Inggris, tapi memang itulah dengan era digital. Era digital yang bahasa dengan terus jadi bahasa orang. Dengan itu. Kudu apa situasi di dunia maka saya ngajak mancing, ini tanggal kolon. Apa situasi itu bahasa Inggris situation, jadi situasi bahasa Inggris Pak, keadaan bukan keadaan apa situasi di dunia mengajak kulit tanggal kolon contohnya tanggal kolon yang nama tanggal 28 mengajak kulit dan sebutnya apa situasi di bahasa Inggris situation. Jadi situasi periode diulang-ulang supaya seorang terbiasa. Tapi dia nama zaman era digital ulah elek komputer orang ulah elek kuncuran. Ini mama terang dan lagi sok naos. Alhamdulillah itu. Jadi kan ngaji tidak sebatas tetap unggul hanya mencokur seri. Uyo seri oke pas waktu naseri mah mau ulah seserian serang bahaya. Kata hijrah bahasa Arab dina kata hajaro yahjuru hajar hijratan bahwa hajir atau muhajirun. Hajar fil madi yahjuru fil mudhari hijratan masdar. Kata hijrah berarti meninggalkan atau memisahkan diri atau berpindah. Kemudian ulama nyebutkan hijrah secara bahasa adalah intiqal atau khuruj min ardin ila ardin ukhra. Pindah na hiji jalmi di daerah hiji ke daerah nusanes. Di RW 11 pindah ke RW 5, di RW 5 pindah ke RW 11, di Bandung pindah ke Sumedang, di Sumedang pindah ke Bandung. Eta disebut hijrah. Secara bahasa. Karena tidak dipapai kan secara bahasa. Jika orang mah hoyong terang bahasanya juga. Maka tadi definisi hijrah secara etimologi bahasa, definisi hijrah secara terminologi Islam. Nah maka upami di pesantren mah al-hijrah ma hiyal hijrah. Al-hijrah itu ya fil lughat ya intiqalun min ardin ila ardin ukhra. Pindahna di hiji daerah ke daerah anu sanesna. Ibu di Garut ke Bandung berarti ibu hijrah. Di Ciamis Pasajuk ke Bandung kita teh hijrah di Sukabumi ke dieu. Hijrah namina hijrah. Teh hijrah namina teh secara bahasa. Jadi
Akan kemudian secara hijrah, secara maknawi, akan disebutkan di dia. Dalam pengertian dasar, hijrah merujuk pada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan sesuatu demi sesuatu yang lebih baik atau untuk menghindari suatu keburukan. Bertindak di Ciamis main segawe, ini ke Bandung kan itu. Kami sesuatu yang dianggap kurang baik menjadi lebih baik. Di Tasikmalaya paling maju, yang di Bandung maju. Jadi itu disebut hijrah. Definisi hijrah adalah bahasa. Definisi hijrah secara bahasa. Jadi nalika yang dibagikan hijrah itu orang terserah. Oh, hijrah itu adalah berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Hijrah secara bahasa. Nah, para ulama sudah menjelaskan dulu. Sengaja mengutip supaya dia sanes bahasa diukur, tanggung jawab intelektual bahasa kampus. Emang di daya kutipan disebut terdapat pusaka dari majlis akhirnya. Tapi Pak di kampus mah kita disebut bodong, Pak. Orang bodong, palsunya kumpul sama dulu tiap sehari itu juga. Tidak ada penyabi di sana representasi di kampus mah ayah kutipan, ayah bunut, di mana, di buku mana, di hadapannya putus catatan kaki, ayah pemikir bisa diwujudin atau sedikit nantinya. Itu kan komedi kampus gitu, kalau komedi lagi hukum dia percaya, dia tulisan bodong, ya sebatas memindahkan saja, disebut bagian. Nauzubillahimin. Nah, sengaja ayat sedih. Menurut lisanul Arab, ayat kamus klasik mina lisanul Arab. Di googling ya, dicek tulisan dicek Bapak. Lisanul Arab, klik dan Google ayat. Kamus Arab klasik. Penyusunnya adalah Syekh Manzur. Salah satu kamus klasik bahasa Arab, maka upami ajengan para ustaz masuk di pesantren pasti mau bilang soal Arab itu dicek. Karena dia upami kamus bahasa Arab Indonesia di Kerapiak, saya di Kerapiak teh, namina nanti kamusnya yang namina teh, tapi perbitan Kerapiak, pesantren Kerapiak. Dan sana pemiuran gaduh bahasa muskil, bahasa susah, disebutkan murodi, persamaan, homonim, satu kata banyak nanti tadi kamu. Dan kamu diajar sinonim, homonimnya, akronim, antonim, begitu kan ya? Kita kan dalam pemilina bahasa Indonesia disebut dengan bahasa, pemilina bahasa kiai, bahasa pesantren disebut ilmu bilaku. Karena peryogi kan, ustaz ajengan kayak ini terserah gitu. Karena ketika dia dirinya jelaskan tentang ilmu tersebut, bisa salah memahami. Maka peryogi majlis, tak ini orang majlisnya, nanti ke pemimpin aku seri-seri, dan lagi dari seluruh namanya harus seperti karena majlis seri, nah itu ramai aja nanti. Akhirnya memang kan kualitas kultur Indonesia demikian. Peryogi literasi diperbanyak orang sadaya. Insan yang setidaknya kan kita jejak digital orang sadaya di majlis kampus ngebahas urgensi hijrah di era digital. Misalnya kami ibu ke bumi hilap di kan maksudnya nanti tanggal baru di bubar tapi namun ibu majlisnya di awal aja nyaretan. Kalau gitu urgensi digital, ya urgensi daerah digital. Yang biasa cerita di orang teh berdasarkan pendapat ibu, gitu kan? Ya kami misalnya sokaina, paling jelas ke dia, ku diceritakan lagi pasti berbeda cara menceritakan. Isinya mungkin sama, tapi menjelaskannya berbeda. Karena bagi setiap orang punya perspektif masing-masing, pengalaman yang berbeda, pendidikan politik yang pendidikan yang latar belakang berbeda, pasti berbeda. Nah, itu. Maka numutkan di Arab, hijrah itu terbagi dua. Ada hijrah fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari hijrah di Bandung ke Jakarta, di Ciamis ke Bandung, di Sukabumi ke Bandung, di Tasik, di Garut ke Bandung.
Eta teh hijrah namina hijrah fisik. Hijrah manawi yaitu meninggalkan sesuatu sepertinya seperti meninggalkan dosa atau keburukan. Kita hijrah. Tadi nama tukang judi, nama judi berarti hijrah. Tadi nama tukang urut, nama urut berarti hijrah. Tadi nama tukang popok, pau, tukang popok, tukang tarok, tukang kokap. Nama urut disebut hijrah. Jadi definisi hijrah itu ulah hanya musuh sejarah Nabi Muhammad di Mekah ke Madinahnya mangga dan sejarah. Tapi yang paling utama adalah merefleksi sejarah untuk diri kita. Karena Nabi Muhammad sudah mulia. Sahabat panggil dijamin ahli surga, ahli Quran. Itu kan saya jelaskan sejarah itu. Bagaimana Nabi Muhammad bersama para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dibarengi oleh Abu Bakar Siddiq dengan di Gua Sur, di Gua Sur sampai dikejar oleh kafir Quraisy yang silakan. Tapi kade ulang menyimpulkan orang kudu behel ka kafir, menyimpulkan jadi salahnya. Urang teh kudu menyimpulkan. Justru itu masyarakat sejarah diceritakan dan dijelaskan supaya kurang terang asbabun nuzul hijrah. Tapi yang paling utama adalah bagaimana diri kita merefleksi hijrah itu. Tak hijrah kayak fisik, hijrah yang manawi tiba-tiba Ciamis ke Bandung kudu robah atuh. Dan bagi niat oke sing hayong roh. Secara ekonomi, secara ilmuwan, secara tadi agama dan sebagainya. Nah, maka antara fisik dan nabi itu terintegrasi satu kesatuan. Ulah mung saukur pindah unggul di Garut ke Bandung teh, tetapi pindah hijrah baik fisik maupun makna. Nah itu PR udah sebenarnya. PR kita. Jadi kita sudah hijrah dari Sukabumi ke Bandung misalnya, di Sumedang, Bandung, fisik sudah hijrah. Sudahkah hijrah maknawinya? Kan itu, kan PR harusnya ke diri orang atau Batu, jadi orang ke Batu sudah terhitung. Saya sudah hijrah dari Tasik ke Bandung. Apakah saya sudah lebih baik? Nah, ketika bertanya kenapa tidak lain dari dulu, apa kabarnya? Itu kan berarti muhasabahnya. Itu muhasabahnya. Hijrah manawi yaitu meninggalkan suatu syarat batinnya seperti meninggalkan dosa atau keburukan. Tapi hijrah itu disebut dalam Al-Quran. Kembali lagi kepada tadi rujukan. Nalika ngobrol, ngalih ngidul. Tapi jangan sampai lupa yang disebut dengan aturan. Karena Quran itu lah ya, ngobrol ngalih ngidul ngobrol kayak di Quran yang hadis tinggal. Ketika bukan dai ingin gitu. Pengalaman kongres kalau kongres beres, umat obrol ke di obrolan kembalikan lagi kepada Quran. Nah, Quran obrol ke hijrah. Itu Pak. Jadi cara itulah gitu. Jadi kan orang teh bisa menilai, bukan menilai untuk menghujat, menilai tentang kebaikan. Nah, tidak sedikit kan masyarakat Muslim Indonesia itu lebih senang kepada cerita-cerita fiksi, bahkan cerita-cerita manfaat untuk jelas. Orang jelas, oh iya cerita langsung kembalikan lagi kepada Quran. Nah, Quran teh berarti kan jelas karena hijrah teh ayatina Quran dan Quran. Sejarah Nabi ayat, Quran ayat. Konsep hijrah sering disebut dalam Al-Quran baik secara literal maupun kiasan. Literal adalah teksnya ada, kiasannya jelas. Kiasan itu apa? Bersifat denotatif dan konotatif. Hijrah fisik dan hijrah mana? Manwi orang Bandung mati kemana-mana. Keserius mempenting hijrah makna mana? Berarti kiasan. Dengan Abi mah kemana-mana orang dia, Abi mah berarti Abi hijrah, sudah hijrah, tapi hijrahnya orang yang tidak pindah
adalah hijrah makna. Yang itu Pak. Jadi tidak setujunya macam kan ada, usah mengatakan sok lamun hayang sukses hijrah cicing we di dia. Tapi dia lebih kepada pemahaman visi. Kalau tidak demikian, sok sanajan dah ke mana-mana, di Garut pindah ke Bandung, di Ciamis pindah ke Bandung, di Sukabumi pindah ke Bandung, hari mana wina teh hijrah anger mal bebengan kesepukna mal sukses naon margina di Ciamis ngedul, di Bandung ngedul, di Garut ngedul, di Bandung ngedul. Dah hijrah tina ngedul kana daekan eta hijrah makna. Itu pemahaman hijrah. Jadi kan sok sanajan hijrah kemana-mana. Bisa juga ada merek yang di kita ke Sumatera. Di Sumatera ngadon sare jeung judi anggar we ya beli mau bebenangan non margi itu hijrah maknawi mau jauh hijrah tempat. Ada perlu gitu kan? Ayat sebagian dari sempalan Islam, ayat Islam kan yang mana harus hijrah. Itu kok ini ke Kapuraya. Makanya sebelumnya kami kan tahun 2010-an. Itu kan ya disebutkan nanti komunitas Avatar gitu ya. Terus ya, ke Kalimantan nih. Terus tanya kata saya, tak mengikuti, Pak kadang mengikuti perkembangan itu. Suatu orang itu semat di mual jadi Islam dia mual bawa pusaka bakal. Jadi kan kadang melihat konsep teologis, kadang melihat konsep fenomenologis. Ayah pusaka itu orang mal kacanakeun, seperti orang konsep berpikir ya. Ayah nih goh tinggal pun statusna. Sadaya ditinggalkan ini ke Kalimantan dijanjikan ku pimpinan nanti ibu teh bakal baldatun tuh itu orang atas apa ini dijualan di Bandung nanti dijualan bahkan didoktrin kan dengan brainwash nanti kembali dalam istimewa kayak itu bakal dibalu dijanjikan bakal ayat isi lebih beli semuanya apa bisa apa jenis kita tadi mendefinisikan hijrah yang mendefinisikan hijrah yang salah. Maka tadi agama itu bisa membuat orang yang tadinya diam menjadi beriman. Agama itu bisa membuat orang yang tadinya adab bisa menjadi radikal. Kalau tidak semata. Dan bisa dengan aman orang bisa menipu jemaah. Namun sebilang ini, kita berpikir. Itu kan suhu, atau tadi maksudnya sanes dua agama nasanes, jalmi yang menyampaikannya Islam nama saya, tapi orang yang menyampaikan Islam muncullah radikal, muncullah orang-orang ekstrim, namun sebilang ini. Kalau tadi kan berapa banyak 2010 banyak komunitas apakah terlepas. Langsung ke Kalimantan, gitu kan? Begitu langsung ke Pahung, Pak. Kepasaran ke Pahung teh jadi kesasar, itu jelas pemimpinnya. Jadi kan berangkai gitu, jika menipu berangkai, gitu kan. Terus dijualan di Garut, dijualan di Bandung, dan istri pasangkan itu harga wow. Kemagi tadi dijanjikan baldatu itu marobut, wapur di situ. Itu. Maka itu definisi hijrah yang mereka terapkan kepada jamaahnya. Namun sebilah ini, dan kenapa? Karena tidak jelas literatur, sejelas referensinya. Sami dalil Quran mah eta, hadis nama iya Pak. Tapi cara menjelaskannya sesuai asumsi dan persepsinya, bukan berdasarkan kajian para ulama dulu. Ibadah di waktu fitnah seperti hijrah bersama saya. Nah, ente jelema teh piu-piu ataupun hijrah ka mana di Bandung masjid unggul. Urang hijrah neangan tempat pelanggung aman. Baldatun teh batu marubun koko di mana itu. Kumaha jualan gitu. Jualan yang itu. Sebilang ini. Maka periudi berpikir kritis dalam memahami hal apapun. Maka abdi ngajar ibu-ibu dimanapun abdi ngaos dengan cara begini. Ceramah wae. Ceramah busur mengki
Gitu kan. Sehingga ibu bapak bisa keluarnya diulang-ulang, dibaca di buku. Sehingga mengerti definisi hijrah minimal. Insya Allah ya hijrah fisik, ya hijrah manawi. Tersawiyos fisik itu hijrah, tapi maknawi hijrah. Mutadina ngadul jadi kersaan, mutadina horeaman jantan daekan. Ada itu hijrah. Mutadina pelit jadi berehan. Itu disebutkan hijrah. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu menyebut hijrah sebagai perbuatan mulia yang menunjukkan komitmen dan keimanan seseorang. Salah satu ayat disebutkan utama hijrah adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu kan? Jadi bahwa ketika kita hijrah itu kita sedang mengamalkan perintah Allah Al-Baqarah 208. Hijrah tadi jadi hijrah fisik bisa jadi fisik tidak hijrah seangkat tengalih tempat tapi maknawi hijrah. Itu dalam ayat tersebut hijrah ditempatkan sejajar dengan iman dan jihad. Maka jalmi anu hoyong gaduh pahala jihad hijrah bisa misalkan jihad ibu ka majlis hijrah tadi nama pernah ka majlis hoyong ka majlis ibu hijrah jihad sami dengan jihad sami. Dan bagi jihad orang kan temeran Israel, orang Iran, orang Israel. Alhamdulillah terlepas Iran pandangannya beda dengan kita Sunni Syiah, tapi alhamdulillah bahwa Iran sudah bisa tadi mengalahkan Israel. Jadi orang kadang-kadang komprehensif memahami Iran, kadang-kadang sudah digoreng Iran jadi goreng, Syiah gitu ya. Jadi kadang-kadang Pak, jadi kan upami berbicara jadi kan Syiah pun terbagi lagi. Upami sama ibu bapak belajar studi aliran Islam, memang kan upami S2 aja, S2 PAI Islam. Jadi Syiah itu terbagi lagi, ada Syiah Gulat, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Isna Asy'ariyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Fadilah. Syiah yang bulat itu adalah Syiah yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Sudah tidak ada. Terus Maliki orang Iran, sudah tidak ada lagi Syiah itu. Terus yang kedua adalah Syiah Rafidhah. Jadi suatu orang ini kadang-kadang digoreng kan ya. Karena itu proxy war di Israel supaya Islam pecah. Kan baik tersawiyos Syiah tapi Syiah yang itu sekarang sudah mewakili Islam menurut Israel. Alhamdulillah. Dan suatu orang punya terkait Syiah akan dinimbang dengan materi. Syiah Rafidhah adalah Syiah anu mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena menurut keyakinannya yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman telah bersekongkol. Itu kan bersekongkol, ada hadis yang bersifat wasiat tapi ditutupi sehingga kafir. Alhamdulillah kita kan tidak demikian. Bakal itu Syiah Rafidhah pun komunitasnya kecil. Iran tidak Syiah Rafidhah sebetulnya, lebih kepada Isna Asy'ariyah, Imam 12. Itu juga berarti bahwa khalifah itu kudu di keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu yang jadi perdebatan dirinya. Kan karena yang berhak untuk menjadi khalifah itu ya turunan Rasulullah. Dan Rasulullah teh Ali karena mantu Ali bin Abi Thalib sekaligus putra Nakman karena Abu Thalib. Dari siapa? Itu kan Nabi Muhammad kedua Abu Abbas, Bapak Abbas, Abu Lahab, disebutin Al-Quran, Pak. Itu kan Mang Rasul Abu Lahab teh. Ibu sebaca sahabat tiada. Itu Mang Rasul. Mang Rasul Lahab betulnya disebut Abu Jahal ya, Pak. Abu Lahab, Abu Abbas, Abu Thalib, saya Abu Thalib itu kan putra namanya Ali bin Abi Thalib. Apa
berdasarkan pandangan orang Syiah, yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Abu Bakar mah hanya sebatas mitoha, kantin Nabi. Itu kan pandangan mereka, Pak. Sehingga mereka menyatakan dirinya adalah Isma Asaroh, 12 Ali, kemudian Sa'ad, Pak Hussein, kemudian Jamal dan sebagainya. Gitu. Kemudian Syiah yang disebut dengan Syiah Zaidi adalah Syiah yang hanya mengutamakan Ali, tidak mencela sahabat. Dan memang Ali bin Abi Thalib setelah namanya jadi pemimpin, tapi dan memang Abu Bakar mungkin mulia besar ini. Jadilah pun sama demikian. Nah, orang kena komprehensi, kadang-kadang kan munculnya orang terus menang Iran tapi ini naudikok bimbang, kita menghukum Iran yang nawar menang oke dan menang iblis kene itu disebut iblis ke Iran, kita menang kene si Abu Sarwa yang Yahudi itu. Jadi kan tadi kenapa demikian masyarakat Indonesia, karena kurang literasi digital, kurang literasi, kurang maca, literasi itu kurang maca, sesuai nguping, namun ngaji teh nguping ke kabur teh, pernah ngaji ngaderes, pernah ngaji membahas, sehingga ketika nguping itu kan tidak punya rujukan. Cek ustadz iya. Tapi kalau punya rujukan, kalau terjadi perbedaan pendapat, masing-masing tentunya ada. Gitu kan? Itu kan maka kualitas Indonesia itu kan sahur para ahli disebutkan 1000 mahasiswa Indonesia satu saja yang baca. Sahur kita sahur sebenarnya WHO, UNESCO, United Nations Education Science and Cultural UNESCO. Jadi mahasiswa Indonesia itu tina saribu teh membaca mengsalah komo orang lain mahasiswa. Literasinya kurang. Ada mata warga Indonesia itu paling kejam sedunia. Sang tubuh langsung dihujat. Itu paling kejam. Itu terus ada makna. Maka kurang nalika ayat sebutkan isu-isu itu sudah ada dikualifikasi. Pilih kalebet fitnah, pilih kalebet ibah. Nauzubillah min kembali bantu masalah tema yang hijrah. Yang tawis an-Nahl 40 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la'ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Walladina sarang jalmi haju anu hijrah eta jalmi billahi di jalan Allah mimba imadulimu saat anjeunna jalmi dolim maksiat apa ulun tobat ka Gusti Allah hijrah. Jadi kan hijrah manawi kali itu tepedah ngalih tepedah kade damar kita tadi aya ustaz dibatkeun ibu can lamun can ngalih can hijrah hati-hati. Kan? Karena tadi bahas ayat hijrah fisik dan hijrah manawi. Saya hijrah manawi dalilna waladina sarang jalmi hajaru anu hijrah eta jalmi wa unaka jamak Pak. Domir kana ladina itu kan. Illahi di jalan Allah min ba'di saat mazulimu eta jalmi dolim kana dirina tukang maksiat, tukang bobok, tukang arok, tukang mukamu akeun, anu rok tukang ngarorojok entong. Lanubawi annahum lam taukid sahur nasandri maka lanubawi annahum sungguh pasti kami akan temukan bahasa itu. Maka upami diterjemahkan itu pas itu apa ilmu terjemah mah tidak apa. Tapi paling saya mah tadi disebutkan di logat di perkataan. Waladina sarai jalmi hajaru etan hijrah jalmi billahi jalan Allah mimbadi satosna madulimu milan akaduliman dolim kabagi dua dolim nasrah dolim paisa dolim nasrah kadirina sholat senang ukurnya aku sholat tak jalmi sholat hijrah dolim paisa tadi tukang bobok tukang atau dolim paisa abatur dolimnya urut nama kita hijrah jalmi
La nubawi'annahum, sungguh pasti kami akan tempatkan orang yang seperti itu di dunia hasanah layan ka saya. Nah, dijanjikan ku Allah. Jalmi anu tobat teh ditempatkan ku Allah di dunia kalayan saya. Wala ajrul akhirah pasri, ajrun teh buruhan pahala di akhirat akbaru langkung akbar teh ageng. Laukanu yakramun lamun makaran dina uninga saja dan kurang hijrah manawi di kampung pur masih kene urusan dunia. Oh berarti kalau ditanggung bikin ahe ayo tadi sama tiba bala sholat teh hijrah teh terus tinggal mikir kene ayo dari ke di akhirat lalu teh kata tong eureun sholat. Pak Ustaz betul sholat dua betul tahajud angker weten ente saya begitu tak ada begitu kita tidak cek Ustaz dalam sholat dua ataupun rajin tahajud pasti bakal meningkat derajat hidup bakal digampil ke dunia digampil ke ekonomi dikelir nanti saya ingat karena cek Ustaz tadi ternyata Allah ngajanjikan yang diangkat kita jangan. Ayeuna do kabeh ka Pak Ustaz mau bohong, ternyata abdi tahajud geus 40 dinten. Salat geus 40 dinten teu pernah pegang anger we. Pak Ustaz abdi mah kieu kene terobat. Hari ibu sok ka pasar, tara, ibu sok di mana? Saya we nya pasti we terobat. Sarewa atunya. Karena tadi ada sinkron antara doa dengan isi ya insya Allah. Tadi periode pembahasan yang komprehensif. Ternyata biasa jantan hijrah naeta jalmi tadina awal jantan saya dunyana teu dipastikan kalau langsung tapi di akhir tidak begitu. Hijrah dalam Islam yang sangat kaya makna, nah, maka perlu tadi pembahasan yang bisa jadikan diperluas, bahasanya dielaborasi, bisa jadi dianalisis, bisa jadi diimplementasikan dalam berbagai kehidupan sehingga maknanya tidak sempit. Ya Bapak Ibu ada pengalaman naon api kampung 7 tahun 70 miri Pak Ustaz ayeuna mah bilang aya karaosna sok naon ibu teh abi masuk selain tah hijrah. Jadi mana teh sempit lah. Iya abi mah kampung tahun 80 masuk ngabedug gitu macul ngoret dengan ngabedug libur teh ayeuna mah di ka Bandung tarang ngabedug ya ieu hijrah. Tapi mah kamari kami mah pohoreana gitu kan Yesuhan diburuhkeun ka batur sasapu diburuhkeun ka batur ibu gaduh atos henteu pohorean we ayeuna mah ku abdi we Yesuhan ku nyalira gitu kan nyap sasapu ku nyalira masak ku nyalira ibu teh itu pengalaman maka bisa jadi setiap orang memaknai hijrah itu tergantung pengalaman masing-masing. Tidak terima tukang sholat ke rumah hanya tersep sama masjid tadi. Ayo nanti diresep sama masjid hoyong berjamaah. Nah, itu disebut hijrah. Itu maka disebutkan hijrah adalah konsep Islam yang sangat kaya makna. Seluruh makna. Ia bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi juga transformasi total menuju kebaikan, mentransformasi diri kita. Maka punggur mah misalnya kan kamari mah kacang 1447 Hijriah teh babarian di Kaupan di Kaupu Batur ditanya langsung ke eta mah rek husnudon teh ka Batur teh berarti meureun nanya teh keur rusuh berarti hijrah. Padahal kamari mah di Kaupan belikan gitu ya. Karena bisa usul teh kabar teh pun si ibu kami tenanya kami mau gitu digan ka diwongan digan ka dipikiran sapoe saputing saat tenanya si ibu eta wah pokoknya memakai mual ka majlis deui kudu maya si ibu eta mah ini bukan gitu tapi bagi ngedepan husnudon mah kan pokoknya buating si ibu teh juga rumah tangga ibu kan selesai. Itu kan hijrah. Maka kalau di bawah dapat langsung kan. Di era digital ini semangat hijrah perlu terus digaungkan
namun juga dibimbing agar tidak sekedar menjadi tren, melainkan benar-benar menjadi gerakan perbaikan diri yang berkelanjutan. Maka hati-hati, mana hijrah seringkali disimplifikasi, disederhanakan dengan sesuatu yang simbolik. Simbolik tekil, mutadina dari jangmotan jadi jangmotan, rahayu gitu. Ya, boleh saja demikian Pak, tapi itu simbol, ya, bukan Islam. Sanajan jangmotan panjang ada sholat, Pak, kumaha? Punten, tapi ke jangmotan, Pak. Kos nirang di jangmotan, tapi ke jangmotan. Mungkin terkadang ada ustaz yang punya pemahaman seperti itu kakunya. Ya, pernah mengalami, pernah dialog dengan ustaz ini. Dan itu yang tadi kan dia memahami hijrah dengan sangat rigid bahasa kamus Nabi kaku. Itu simbol. Tidak bisa dikatakan orang yang tadinya tidak jenggotan jadi jenggotan hijrah. Kenapa? Karena jenggot itu bukan simbolisasi Islam yang sesungguhnya. Hanya sebagian persen saja. Kenapa? Karena Kristen Ortodoks itu jenggotan. Kristen Ortodoks biasa. Kristen Ortodoks jenggotan. Terkait dengan kan banyak orang yang demikian. Misalkan ada ustaz yang mengatakan, ibu kalau tidak ngaji ke saya, ibu belum hijrah, kan? Bahaya itu. Boleh ibu ngaji kemana saja, tapi kudu mikir. Jangan terlalu fanatik ke saya, tidak harus mengkultuskan saya, mengkultuskan ilmu. Bisa? Kan ada ustaz demikian. Kalau ibu belum ngaji ke saya, ibu belum hijrah. Ayo pas langsung ke usah kita ngaji, pas keluar ngaji langsung ke berupok. Tetapi ngapain mengumpul culang cilu, dua yang ketangan nanti, namun sedih lagi, itu sudah ekstrim namanya. Ekstrim pemikiran. Karena itu bagi lagi Pak, ada ekstrim pemikiran, ada ekstrim yang disebut dengan amalia, melukai orang. Gitu. Hati-hati kan. Tapi itu hijrah kan kayak aneh kan itu. Orang sudah hijrah tapi sampai ngaji kereta ustaz jadi dua wujud datang namanya gitu. Padahal Nabi ngajar rahmatan lil aneh. Saya katakan tadi karena ibu mohon maaf jamaah tersebut ngaji hadir tanpa mikir. Lebih kepada Pak Ustaz benar, pasti Pak Ustaz benar iman. Tidak demikian, Pak. Siapapun itu namanya manusia bisa salah, termasuk saya juga bisa salah. Maka harus hadir dimanapun dengan menggunakan ta'alakum yatafakkaru, berpikir. Akan ada orang men-brainwash orang itu melalui dakwah doktrin hijrah. Satu doktrin itu. Maka tadi saya disebutkan banyak tren-tren seperti itu. Kemudian satu senang ngaji jadi haram buat sarung, gitu kan ya? Tapi kan haram buat sarung, haram buat mana? Dan lagi Rasul tanya tuan sarung. Namun Islam benar asli pasti pakai gamis gitu. Tapi itu dari hijrah bahasanya, Pak. Dari hijrah yang salah. Ya. Terpalut padahal Abu Jahal oke makan gamis. Abu Jahal pakai gamis, terus. Maka tadi kita harus tadi mana kultur, mana syariat, mana budaya, mana syariat. Ketika berbicara syariat berarti kenapa pakai baju aurat, definisi aurat, batasan aurat seterusnya. Auratul rajuli baina shaf wa rukbatain. Orang napa mengetmah antara pusar sampai dua lutut. Nah, berarti kan mana pemitu tiris mah buligir oke, mengetmah. Dan buligir kali mah sanes orang. Kamu nanya kamu kenapa? Sabetan sareng istri auratul mar'ati jami'u badaniha ilal wajhi wal kafain. Orang istri mah sadaya tubuhnya kecuali wajhul wal kafain. Maka sokulah pikiru kan kudu dibur barang. Daya mada sanes orang. Kata Nabi takut dilihat orang.
Nabi jangan godul basol, tundukkan pandangan. Bahasa Nabi itu. Karena abdi tidak setuju dengan burkah, tidak masalah. Tapi burkah itu sadar. Memang mana wae itu kan. Kenapa diambil cadar? Arab mah padang pasir. Kulturnya demikian. Padang pasir mah ngebui. Orang kayaknya seperti makainya, pakai masker khusus kemarin kan, stigma itu ayah COVID. Kadinya, bahasa kultur kadinya mana syariat, mana budaya, mana tradisi. Itu tadi, jadi jangan sampai kita terdoktrin dengan bahasa agama, tapi justru salah. Bicara hijrah karena pakaian, bicara hijrah karena tadi bukan. Itu bagian saja, tetapi kalau di mana hijrah seperti itu sudah salah. Maka tersawir sebagai pengawagamis maka tersawir mengulang alamatkan kanu disar. Supaya berada anekdot, namun itu di Majalengka masih batik. Kalau melungsur di Bandung, kantin nabinya pasti pakai kaos persib mereka. Terus dari Arab itu pakai baju kan, itu anekdot bukan untuk membuli Nabi, bukan. Kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memberi disebutkan sok terapi kepada orang-orang yang ya tidak mengerti di mana tinggal, di mana hidup, tapi ingin menyatakan Islam seolah-olah ingin diarabkan. Islam bukan Arab. Bukan orang Indonesia gitu nih. Orang Indonesia punya tradisi, punya budaya. Upami kampus Allah nyebarkan Islam kudu juga orang Arab atau coret. Surah Al-Hud ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lamun dia orang Islam di mana-mana kudu make gamis coret katanya. Tetapi Allah menjanjikan, wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda budaya untuk saling ada kayak batik, kayak kaos, kayak perosinya. Dapat baik berarti lamun ayah nunggukan ke masjid ini mau kaos persib, nah berarti kan resep kena persib. Tapi yos itu karena dibaca, wungkul. Terus sholat persib. Itulah lebih kepada tadi gambaran umum lah kepada orang yang memahami agama itu tidak sulit. Karena banyak orang yang menjelaskan hijrah itu sangat sempit, kaku, bahkan cenderung di ekstrim pemahamannya. Nah untuk bilang ini ekstrim saya panggil ekstrim itu kan ekstrim bisa ekstrim pemikiran, sebenarnya ekstrim itu bisa ekstrim tindakan. Nah, ketika mengatakan lamun semakin gamis tersah sholat, tak ekstrim pemikiran. Bahaya, alhamdulillah ini tidak ada. Nabi mengatakan demikian, lamun sholat teluk aurat itu. Maka ulama jelaskan ayat syarat sahna sholat. Nabi menyebutin syarat sahna sholat. Nabi itu hanya sebatas aulia, bidiyah, takriyah, mengucapkan, melakukan, menjelaskan. Nah, ulama dari isi 4 mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, oh berarti PTQ, berarti kudu kieu, memesak kudu wudu, disebutnya syarat. Sholat untuk orang syarat, ada baju pekan najisan syarat, kan sholat kata jamu. Kamu sholat kudu harus pakai syarat. Itu tadi pemahaman komprehensif terkait dengan keagamaan, terkait hijrah. Banyak dalam era kita, istilah hijrah telah mengalami redefinisi dalam budaya populer. Tetapi kita pahami saja, hijrah tidak lagi semata identik dengan migrasi geografis. Migrasi geografis perpindahan penduduk disebut migrasi geografis, tetapi lebih sering dimaknai sebagai transformasi gaya hidup. Gaya hidup sesuai, gaya hidup ini kan era digital mah kadang-kadang hedonistik, orang tidak bisa, kita mandi di jadi kan hedonistik itu disebut dengan gaya hidup yang lebih konsumerisme, sehingga muncullah yang disebut dengan tadi kehidupan yang disebut dengan besar pasak daripada yang ramenya kantor kampung ya jalmi
Ambut ke orang yang sangat kaya, di mana tuh orang Manado. Lalu security-nya, air di penjara tuh ya, namun sebelah ini, kalau disebut keminan di segi bahan. Tapi punya, kan ditopang itu, diikuti, hati-hati, siap itu dari media. Namun gaduh komunikasi itu, investasi, dia tidak demikian. Ada satu, mau rame itu hedonistik gitu, kayak hidup hedonistik. Hidup konsumsi. Kita tinggal itu, kita menjadi hidup yang sederhana, sekalipun mampu, sekalipun kaya, kita gunakan untuk flexing bahasa kita kan, pamer, untuk pamer lebih pada menolong orang. Ketika kita Allah kaya kita, alhamdulillah, jangan dakwah. Ayo orang kamar 10.000 ganti, alhamdulillah, itu udah namanya, udah nama gitu, bukan untuk tadi kan hedonistik, nanti Indonesia orang yang makan satu kali makan sabuap 5 juta. Lah, iya, 500 di ABC kan Starbucks dan murah itu. Tentunya itu kan hedonistik. Orang saya kena kuning. Teknologi seperti itu tidak masalah, tapi kita punya komitmen. Itu seperti berapa ratus kurang. Ibu kemana ke dapur kurang. Terus tapi kan kenapa saya tahu dari sisi bisnis. Dalam ilmu kan ada teori. Kita tidak boleh mengatakan itu kalau kita tidak tahu sesuatu. Dalam ilmu kan disebut dengan metodologi penelitian. Ada interview, wawancara orang, ada disebut observasi, mengamati, wawancara jangan pilih, benar di beragam benar kalau bangun buligir, karena gitu-nya. Nah itu tinggal ibu ulang. Observasi atau interview. Interview berarti tahu alasan kenapa orang terlibat begitu, atau riset ke lapangan. Kita kan itu suka ingin tahu, boleh tahu. Kita punya komite orang mau mungkin. Kita disebut dengan fleksi, tadi hedonistik, konsumisme, konsumtif, kan perilaku era digital kan. Tidak demikian. Kita punya alhamdulillah tidak seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang yang perilakunya hedonistik itu ternyata sesungguhnya rapuh, rohaninya rapuh, fondasi ekonominya pun rapuh, lebih ditopang dengan pinjol. Namun kita ingin disebut top up, bahasa top ulang apa? Dengan dari api ngajar pikir muamalah, bisa harus tahu marxisme. Jangan sampai ada ketidakingin di hidup, ingin insan tidak mau capek. Harus capek dulu, akan ada sukses. Jangan insan. Banyak tentang insan tadi. Tidak apal angka ini, ayo bantu syarat, terus berbahaya. Itu sebetulnya ditopang namanya. Ditopang, pokoknya mah kebaik mangke. Itu kan, pemikiran kumke jadi kayak kumke disebut hijrah. Fenomena hijrah modern ini juga tampak dalam media sosial. Karena banyak tokoh publik seperti influencer, bahasa influencer ini, menyuarakan pengalaman hijrah mereka. Hal ini memunculkan semangat baru dalam dakwah, bagus, meskipun tidak sedikit pula yang fenomena ini sebagai tren temu yang kurang dibarengi pemahaman keislaman yang mendalam. Musuh kumpul, bisa jadi musuh hadis, bisa jadi musuh koreksi kumpul. Itu kan pas jadi model jilbab hijrah. Ternyata tadi itu idenya kadang-kadang itu sebulan 2 bulan coplok di bahkan langsung buligir, mau sebilahin. Itu karena demikian. Itu fenomena tren seperti itu kurang bukan itu. Namun kamasjid sing saterasana. Amin. Namun ke sholat sing saterasana. Amin. Allah ya Rabbal. Karena banyak tren-tren hanya dia beribadah itu hanya batas untuk rating, untuk populer, untuk lebih kepada duniawi hukum. Itu disebut tren semuanya. Semua. Artis itu hijrah, tadi nama buligir, jadi itu orang penting. Kemudian sangat berbiasa dermawannya. Ternyata 2 bulan bertahan. Buligir tele. Ternyata hijrah dan semua lagi tidak. Karena di kita makanya kita harus berpikir kritis. Jangan kemudian figur-figur publik itu menjadi idola militan kita. Boleh kita misalnya terinspirasi dengan misalnya jagat mereka,
terinspirasi dengan Sabi. Dan ini boleh artis ya, boleh, tapi jangan sampai militan. Dipakai pokoknya muni luar biasa, ini historis kata kayu tinggi gitu. Sebenarnya bukan historis juga ini beraging teh ya. Tadi saya itu sebenarnya tadi terlalu fasik yang berlebihan, tidak mayoritas demikian. Orang biasa, ketika ada anu hijrah, Mutalina bigil jadi tertutup. Alhamdulillah, mudah-mudahan cinta bersama. Demikian. Jadi bukan kemudian menjadi idola kita, tidak. Idolakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini memunculkan semangat baru dalam dakwah, betul, tetapi terkadang juga semu dalam dakwah itu karena tadi tidak sedikit orang yang tadinya hijrah, yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, tetapi tidak dikuatkan dengan posisi yang keislaman yang mendalam, karena rendi menjadi murtad di nauzubillahimin dzalik. Maksud orang disebutkan apa, disebutkan namanya disebutkan follower apa namanya disebutkan anu cinta Lesti itu nah namanya apa naon ya namanya Lesti lu gitu kan. Lesti lu itu kan itu tidak masalah, tapi kita harus kritis ya, jangan sampai terlibat dengan komunitas-komunitas yang karena itu apapun dan katanya di ini tragedi gitu. Jadi akan kita itu kalau sudah masuk komunitas yang sifatnya tadi komunitas yang loyalisnya kuat itu sampai tadi memakan harta benda itu bahaya. Misalnya karena ingin membahagiakan Ayu Ting Ting sampai ngoborong rumah makan beli jam bukan duit patungan ada yang demikian. Itu bahaya ya. Jadi fenomena era digital. Tapi kan nanti di kampus masih anak-anak kayak wawancara itu, itu kan perlu diarahkan itu, dibatahkan. Jadi anak-anak kita itu yang sekarang era digital itu, anak-anak yang lahir tahun 2000-an itu era digital. Maka harus dikontrol. Ketika dia senang kepada artis, senanglah yang sewajahnya. Jangan sampai misalnya Ayu Ting Ting mereka bangun di pangyangan ke hotel, nah bayar ku anjing. Barinya anjing ajal miriku. Nauzubillahimin gambar ini terikat dengan les tilu. Karena ini kan Pak, kita harus tahu harus tahu. Jadi kan anak kita untuk kepada komunitas tadi cinta artis atau kepada siapapun, sampai dia tadi hilang akal sehatnya. Kan orang itu bukan duit, bukan itu sepuluh 100.000 berarti pakai tadi dipakai reongan gitu kan, bikin ngajamu orang yang sudah sukses. Dan itu kan nauzubillahimin dia super pakai cerambit 2.000 lebih bedanya balik ke 10. Itu sebenarnya kadang hijrah secara nawi setidaknya dari konsep sebagai berikut. Hijrah itu dia adalah hijrah keyakinan. Kurang insya Allah utama dan muslim, alhamdulillah. Tapi itu dalam maksud di sini adalah bisa masih ragu keyakinan. Kamar itu masih kena ragu. Benar itu laporan sholat di rumah karena cuma ini kayak hijrah yakin. Allah menjanjikan ketika kita susuk kita bahagia. Ini Allah ya Rabbal Alamin. Disebut dengan surah Al-Mu'minun kan? Bahwa disebutkan bahwa qad a'udzubillahi minasyaitonir rajim qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, aflah paling beruntung orang-orang yang sholat khusyuk. Maka orang enak sholat, tukang sholat, ahli sholat, tapi teruntung seperti khusyuk kurang. Sehingga kan muncul istilah-istilah sebutkan perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki urusan hidup. Jadinya berarti sholat kurang teh. Nah, ketika berbicara khusyuk itu diuraikan ke ulama, guru dari kan hibdul awqat, menjaga waktu ulah ayo sholat maghrib nempel Isa diizinkan di tahajud. Berarti kan ada hibdul awqat. Kadang subuh yang benar, lohor dihijikan yang asar sedetik dehi, asar dihijikan yang maghrib sedetik dehi itu nya. Itu berarti kan kita bujang-bujang khusyuk, hibdul awqat misalnya. Itu kan berarti akan rapuh keyakinan.
Kan jadi orang kedah tadi hijrah di kode itu hijrah dari meragukan janjinya Allah menjadi yakin terhadap janjinya Gusti Allah. Anu kedua, hijrah fikriyah pemikiran, hijrah fikriyah mikir, pemikiran kita. Jadi hijrah pemikiran teh kunaon? Misalkan bisa jadi orientasi duniawi. Jadi sedikit dan bukti duit weh. Jadi kan bukti duit weh. Karena tadi sudah saya mau bekerja berbuat Allah mengajian. Janji Allah sing saja minum ngalekah pasti dirijian. Gitu. Untuk kudu nanya kedua. Mah panggil siapa kayak duit nanti gitu. Sesuhan weh. Kan murah Gusti. Damelan weh. Murah Gusti. Jadi kan enak surganya tadi terlalu disebutkan dunia oriented dengan profit ekonomi. Harusnya kan tadi kurang mah kedah gaduh teh keyakinan ka Gusti Allah. Baik istilah teh terwewekeun ya. Saur bahasa suku maki ya. Hormat ka sepuh anjeun sipinglas, engke budak anjeun bakal hormat ka anjeun beli kan gitu. Allah dan awak kudu ngabulan kalau temukan awan kalau ribut benda kan itu. Jadi kata profit itu untung duniawi itu. Maka bahasa Nabi kan mal yarham sogirona lam yarham kabirona. Sing saja nu tengah hormat sepuhna engke budak mah moal hormat anjeunna. Nauzubillah min kata ku pami urang bade mau sepuh teh kudu ningali warisanna teh kudu. Atau bukan naon, si bapak naon, gitu. Harusnya begitu deh. Hormat kurang, keputar orang bakal menghormat kurang. Itu tadi, itu sudah bahasa Allah. Manda abil hasanati, falahu asu amsalihah. Lamun anjir midamal kasayang, boh sifatnya dunia bijeng murah, pasti diganjar minimal satu. Saya udah yakin katanya. Mereka pemikiran. Dia mah keburuhan, keburuhan. Ke masjid kayak burunan tuh. Ke masjid lah. Keduanya mati mana? Insan, pemikiran. Bahkan pemikiran, hijrah pemikiran, pemahamannya lebih luas lagi. Upami kamari mikir di badan teh, sok lobatin pemikiran. Kasiun, atuda, saudara atudanya, ayo orang ke masjid. Atuda, abdi masuk karakiat salimnya. Atuda tumuh, atuda capek, atuda dari wul. Kan ganti hijrahnya nama pemikiran atuda diganti ku pemikiran sanajan tumuh, sanajan capek, sanajan hoream, tamat. Pemikiran. Itu kan edukasi bagi kita. Jadi kan ulah atuda wae, wami atuda mah moal gaduh ka saya. Moal gaduh ka saya, upami sanajan mah pasti bakal gaduh ka saya. Sanajan capek, tapi ke masjid. Alhamdulillah. Sanajan tumuh ke majlis alhamdulillah. Sanajan hoream tahaj, bukan gaduh ke saya. Tapi sok ibu atudah dong. Hoream atudah, kan itu hoream atuh, pakai atudahnya. Atudah hoream, enak kan ke masjid, menyesuaikan atudah ini. Nah, kata pemikiran atudah itu ganti dengan sanad. Karena itu disebut hijrah fikriyah, hijrah pemikiran, hijrah pemikiran. Sehingga kan kurang terlihat biasa tadi muhasabah diri kurang terlihat loba udah di ream, loba udah dicapek, loba udah dilulus. Itu so kadang-kadang urusan ke saya masuk aja disebutkan penyakit 5L, dulu, saya lanjut ketoy. Dimana saya mendapat aja. Ada beda aja urusan duniawi kan. Dan diedukasi diri orang sama hijrah insya Allah itu tadi hijrah kina atuda jadi sanaja. Ilmu tuh kan, tapi kami besok capek. Atuda pasti mau bisa dia. Atuda tapi sanaja. Oke kedah tebuti kedah bukan tuh insya betul. Sanaja, tiga urusan aja saja capek sampai tubuh kubaju. Sanajan ribu kudu tahajud. Kami kurang tadi mengikuti ajaran Nabi sahabat maka anjeunna buka sok urusan tahajud kedah ibak pula insya
ibak juruk berkumpul. Ibak juruk perkara kayaknya mulai hitam juruk wong itu ibak dilute putus ibak naon tadi ibak tina suka goslu tobat kan itu hilang ke tobat orang. Tapi itu konsep itu. Kalau bila atas dari aku itu. Kan sebagai dosi dalam marinya sultan bin Nabi disebutkan namun ini di sholat tahajud bahkan diawali dengan toharoh bersuci dan dengan mandi maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan. Ini ya Allah ya Rabbah. Jadi mulai penyakit yang hese obat lain insyaallah. Dan mereka di Al-Qur'an disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kullu dabbatin min ma'in. Allah menciptakan kehidupan dia sejenaja. Terus seorang disebut ilmu banyu. Bisa seorang namanya. Kita masak sing resep kanan cete, tapi tong tersayan jadi kuti. Hanya begitu. Tetapi jelas ada gugah teh da ibakula. Kan ibakula akan tahajud teh tahu sebelum. Itu kan pasti bakal ada pemikiran positif. Itu kan jadong supaya orang berpikirnya positif. Hijrah fikriyah, hijrah adiyah, hijrah kebiasaan turun jadi jengah. Tapi biasakan tersubuh pun jangan. Tersubuh dalam sumber itu kan itu. Kumaha carana tengkulam dan bahaya. Dan bagi seorang Nabi mana qabla subuh itu Rasul pokok jika jamin sok sore sholat subuh bakakir dah. Alhamdulillah ini bahaya ini. Upami mantos pensiun kayak pulang atau subuh isok. Kita jadi kopi maksudnya jadi sok itu kan. Atau pemirsa penyakit itu bulan. Alhamdulillah ini berarti setiap kita tidak harus saya. Datang beraktivitas. Datang seorang Nabi. Kita gaduh jola kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih sifatnya ismali umum tidak spesifik menyebutkan dia tertentu Rasul Kufro bakal waris fakiran karena jamin geringan bakal beak fakir banyak dan saya itu obat kan pada tadi pada seorang sehat jangan tidur setelah subuh jangan tidur setelah subuh jangan tidur sebelum asar dan jangan tidur setelah asar, jangan tidur setelah maghrib. Perhatikan, jika lahir ada tiapa, tidak ada tiapa. Cuma caranya kita pada nama belum teh enggal ke, nanti sekedar kita pulang benar. Tapi kita musim tidur terus kadang buka, tidak ada tiapa. Kebiasaan jelek, bahkan disebutkan usul para ulama, Rasul Pukul akan menyebabkan izalatul fatona, menghilangkan kecerdasan. Karena orang muda pun, biasanya toks ulang atau yang tadi itu kewek, itu suruh, orang suruh, tamu sedikit nih, tamek ya. Tidak itu suruh pada sehari. Dan untuk merawat tadi, untuk saat subuh jenguk kena ngagojok. Di sajadah itu. Saya terkenging tahu. Itu memang hadis Nabi di sana. Maka kunon dua betul mantulannya terus merenakan dia masih kena dua. Itu kan maka yogi dan jadi orang kan hijrah itu tidak semata-mata berbicara masalah agama tapi juga bisa menyami insan bisa maka sur sebuah kampung maka ade udang telah kapilah hai ayam hari ayam sare deui cara kan tuh ayam terus udang jam 3 sare deui ayam saraya maka tadi sur sebuah kampung kade lamun hirup hoyong maluya hoyong seueur tadi seueur disebutkeun ieu dunia ulah udang eleh kuhai ayah sok udang ayam jam 3 kata-kata ayah ayam jago sok sare deui dari urang mana tuh kita kan pergi Pak sami abing edukasi kadang suka os tapi tadi dilawan hijrah dilawan insan kalau yang sehat yang tadi yang sukses urusan duniawi tapi Rasulullah itu dulu Rasulullah contoh orang Rasul menyatakan Panawan pada subuh Rasul Bukoro sehingga jamin usok sare atau subuh bakal akhir gitu. Namun sebilah ini, nah maka kalau orang yang ada hese duitnya dinya berarti
Jadi jamin terus manajer boga duit kudu ke rumah sakit. Itu kan itu dari BPJS Malila jangan lah. Hijrah sururiah, hijrah sururiah, hijrah kesenangan materi, kesenangan makan itu tidak masalah. Tapi kita ada konsep senang sholat, senang itu. Ada ayat, bahkan suruh buka-buka, bahkan kita nabi ya, kadang upayakan atuh, sebenarnya kurang teh, anak kudu apa, dan bila kurang baca waktunya tiap pintar mau fakir. Kita kan bahasa nabi, sekalipun hadis itu adalah nabi ya. Tidak pernah pakai belajar hadis. Dengan Fatimah, hai Fatimah, baca ku anjin surah waqiah tiap penting anjin mual fakir hirup. Masuk baca waqiah tiap penting. Ayat ada nikmat ya. Baca waqiah yang dewe ya pengajian syukuran. Biasakan, Pak. Biasakan. Dan pemitos biasa mah sarokat biasa sawakian. Dihijikan serangan muluk dasar kangjeng Nabi sim saja membaca surah 30 ayat di surah Al-Muluk. Kata jamilau maut semua disiksa di jero kubur. Apa hadisnya tapi dah ya. Dan berasa nikmat ya. Angerwe tahajud betul milih teh inna atau inna ini 10. Milih teh favorit. Di masjid inna tertahajud inna. Saya sekengeng, tapi tak iraha atau orang ningkatkan makom nikmat sholat. Ada ayat nikmat sholat. Ciri nikmat sholat upami ukuran Nabi kan jelas. Nabi sholat tos lami itu bikin kabar sampeana. Nah, kan ngadeg lami teh berarti jalmi baru sampean ngadeg berarti ngadeg lami. Karena saja 2 jam begitu. Ada kurang besok baru sama orang baru. Lebih sholat. Berarti kumacaran ada nikmat sholat. Bahkan di kitab Nasul Libat dibacain Utsman bin Affan khatam Al-Quran yusol fi'atayin. Utsman bin Affan khatam Quran tiap 2 rakaat sholat sunat. Subhanallah. Dia saking hafalnya itu. Saking hafalnya. Ada kurang mau tahu juga dari teman-teman makom sahabat Pak atau minimal kurang mah waqiah insan al-kahfi ya target dari tadinya Pak ya tapi itu sih jelas dulu ya kenikmatan kan nikmat itu kan kesenangan itu utamanya kan masalah materi masalah tuan nah kesalian orang duniawi orang manusia biasa basyariah manusia biasa tapi tidak ada konsep dalam diri kita hoyong nikmat sholat hoyong nikmat baca Quran bisa sendiri orang kan kumaha cirina indikatornya yang namanya ngajaran matching tur kesalun teu lamun baca Al-Baqarah. Sing tur kesalun teu ngadeg cangkeuleuh teu lamun baca Yasin kan Yasin resep bisa dibaca teh. Cing rek saya 2 rakaat. Eta dites ke diri urang tahu pamilu merasa raoseut berarti sudah masuk hijrah sururi. Iya. Alhamdulillah. Kita kan Pak diri urang Pak. Sudah biasa spiritual urang. Tapi kan ilmu bakal mau dibahas diri urang. Emang disebutkan kan betul sholat mah alhamdulillah tahajud tarakala ngurung sholat duha tarakala tapi ingat surah favorit kulhudi anes angon anes tapi orang sang ngetes diri orang nikmat sholat dah kulhu masih pulang oke apa kudu fokus kulhu mah apa tapi lamun ar-Rahman tekau konsepnya sok ngaus ar-Rahman favorit begitu fokus ar-Rahman babi ayah kemana di babi ayah hari kulhu masih murah masih hukuman masih ibu hati ibu ngaprak-aprakan di Ciputra tetap tamat kulhunya tamat tapi lamun ar-Rahman mau tamat itu tadi kesenangan hijrah surya tes tidinya sama kasur para ulama lamun orang hoyong ningal makobro orang di mana jawaban orang mendesak tapi makobro orang kalau orang terus nikmat maca surah minimal ar-Rahman nikmat al-kahfi
nepi sarokat berarti ruh selesai. Tapi upami orang pilihan masih kena 10 dina atau ina ngencan. Dan ini apa indikator mah didinya saur dina kitab-kitab suluk tazkiyatun nafsi gitu ya. Karena itu kan disebutkan kan ayat sebut syariat, toriko, hakikat marifat ada dirinya. Kan marifat kena tadinya meninggal. Anu kalimah hijrah sulukiyah perilaku saya. Jadi kan membentuk perilaku. Kurang dan saya tetap sholat, tetap ke masjid, tetap silaturahim, tetap ngamakul masjid. Alhamdulillah, tos tabu salapan lalu 40 menit. Tidak ada pertanyaan atas ataupun tak kira langsung nanti konan si bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wa ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lak hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'ika ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi'adadi anwa'i rizqi wal qutukan. Ya Baitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami'i ghairika ilminatin mahruq bi ma'rifatika wa karamika ya rahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa fa'na minal bala'il mughab innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ubbata wa ghaibah fi qulubil kabir wa zalimin wal hasidin wal mufsidin was sahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana jami'a shaykhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ijabah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wanita saya